Pernah nggak sih kamu ngerasa, udah kerja keras tiap hari, tapi uang selalu aja habis entah kemana, gajian baru masuk, tapi 2 minggu kemudian, dompet udah mulai tipis, padahal rasanya nggak beli apa-apa yang aneh-aneh. Kalau kamu pernah di posisi itu, tenang, kamu nggak sendirian, banyak banget orang yang sebenarnya punya penghasilan cukup, tapi tetap merasa kekurangan. Masalahnya bukan di jumlah uangnya, tapi di cara ngatur uangnya. Dan kabar baiknya, itu bisa banget diperbaiki. Hari ini, kita bakal bahas 3 langkah simpel yang bisa kamu mulai dari sekarang, buat bikin keuanganmu jadi lebih sehat, stabil, dan terarah. Langkah pertama ini kelihatannya remeh, tapi justru paling penting. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Kenapa? Karena kamu nggak bisa memperbaiki sesuatu yang nggak kamu ukur. Banyak orang ngerasa uangnya kurang terus, tapi nggak pernah tahu kemana uang itu pergi. Mulailah dengan kebiasaan kecil. Setiap kali kamu dapat uang, entah gaji, hasil jualan, atau bahkan uang receh kembalian, catat. Dan setiap kali keluar uang, catat juga, sekecil apapun. Mungkin awalnya terasa ribet, tapi coba tahan seminggu aja dulu. Nanti kamu akan mulai sadar. Oh, ternyata aku sering banget jajan kopi hampir tiap hari. Oh, ternyata ongkos ojek online lebih besar dari yang kupikir. Kesadaran itu penting banget, karena dari sana kamu bisa mulai nyari solusi. Apakah perlu dikurangi, diganti, atau dialihkan ke hal yang lebih penting? Kamu bisa pakai buku catatan, Excel, Notion, atau aplikasi keuangan gratis. Nggak penting medianya, yang penting konsisten. Karena orang yang tahu kemana uangnya pergi, punya kontrol penuh atas hidupnya. Langkah berikutnya adalah belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kedengarannya gampang, tapi prakteknya susah banget. Coba pikir, berapa kali kamu beli sesuatu cuma karena diskon, atau karena iklannya lucu, karena temen juga beli, atau karena takut ketinggalan tren? Itulah jebakan konsumtif modern. Kita hidup di zaman di mana promosi bisa muncul kapan aja, di mana aja, dan semuanya dirancang biar kamu ngerasa butuh. Padahal, belum tentu. Kebutuhan adalah hal yang membuat hidupmu tetap berjalan. Makan, transportasi, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Sedangkan keinginan sering datang dari emosi. Kita beli karena pengen merasa senang, keren, atau diakui. Coba biasakan tanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Kalau aku nggak beli ini, hidupku terganggu nggak? Kalau jawabannya nggak, berarti itu keinginan. Tapi bukan berarti kamu harus jadi pelit, ya. Hidup itu juga perlu dinikmati. Yang penting adalah prioritas, nikmati secukupnya, tapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan utama atau tujuan jangka panjangmu. Ingat, orang yang bisa menahan diri dari keinginan kecil hari ini, punya peluang besar buat mencapai impian besar nanti. Nah, langkah ketiga ini adalah pondasi keamanan finansial. Sisihkan minimal 10% dari penghasilanmu buat tabungan darurat. Kuncinya cuma satu, dilakukan di awal, bukan di akhir bulan. Karena kalau kamu nunggu ada sisa, biasanya nggak akan pernah ada sisa. Tabungan darurat itu bukan sekadar tabungan biasa. Ini dana penyelamat waktu keadaan nggak terduga datang. Motor mogok, sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendadak lainnya. Idealnya, kamu punya dana darurat senilai 3-6 bulan dari total pengeluaran bulananmu. Tapi nggak usah langsung ke sana. Mulai aja dulu dari kecil. Kalau cuma bisa 50.000 per minggu, nggak masalah. Yang penting disisihkan secara rutin. Simpan di rekening terpisah, yang nggak kamu pakai buat belanja harian. Jangan di dompet digital atau akun e-wallet yang gampang kamu pakai buat ceko tengah malam. Anggap dana darurat itu kayak payung. Kamu nggak selalu butuh, tapi ketika hujan datang, kamu bakal bersyukur banget udah siap. Kadang orang mikir, aku belum bisa ngatur keuangan, nanti aja kalau gajiku udah besar. Padahal justru kebalik. Kalau kamu belum bisa ngatur uang kecil, kamu juga nggak akan bisa ngatur uang besar. Finansial sehat bukan soal angka, tapi soal kebiasaan, dan kebiasaan itu dimulai dari sekarang, dari langkah kecil yang kamu pilih hari ini. Kamu nggak perlu langsung punya investasi, reksadana, atau bisnis. Cukup mulai dari sadar kemana uangmu pergi, belajar menahan diri, dan punya dana aman. 3 hal itu aja udah cukup untuk bikin hidupmu lebih tenang dan terkendali. Jadi, yuk kita ulang lagi. 1. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. 2. Bedakan kebutuhan dan keinginan. 3. Sisihkan minimal 10% buat tabungan darurat. Mulai aja dari sekarang, sekecil apapun langkahnya. Karena dalam perjalanan finansial, yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, bantu channel ini buat terus berbagi hal baik dengan klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Tetap semangat, tetap bijak, dan jaga keuanganmu tetap sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam finansial sehat,
Langkah cerdas menuju keuangan yang terkendali.